Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang penyajian data. Nah, untuk lebih jelasnya, simak videonya dengan seksama ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Yang kedua adalah bentuk diagram gambar. Yang ketiga adalah dalam bentuk diagram batang. Yang keempat adalah dalam bentuk diagram garis. Dan yang kelima adalah dalam bentuk diagram lingkaran. Materi yang pertama adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Hasil pengukuran berat badan 10 siswa. Ini ya hasil pengukurannya. Tugas kita adalah menyajikan data di atas dalam bentuk tabel. Langkah pengerjaannya adalah urutkan data dari nilai terkecil. Yang kedua, bacalah tiap data dan beri tanda turus. Nah, ini adalah tabel dari hasil pengukuran berat badan 10 siswa. Urutkan dari yang paling kecil menuju ke yang paling besar. Beri tanda turus di setiap datanya. Lalu, tentukan banyaknya turus yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk mengecek, berilah jumlahnya. Apakah benar 10? Materi yang kedua adalah menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Perhatikan contoh berikut ini. Raisa memiliki beberapa jenis buku, antara lain 35 buku cerita, 20 majalah anak, dan 25 novel anak. Sajikan data tersebut dalam bentuk diagram gambar. Langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. Data dibagi dengan angka yang sama. 35, 20, dan 25 dibagi dengan angka 5. 35 dibagi 5 hasilnya adalah 7. 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Kita bisa menggunakan satu gambar mewakili 5 buku karena pembaginya adalah 5 tadi. Nah, ini adalah diagram gambarnya. Jadi, buku cerita diwakili 7 gambar. Majalah anak diwakili 4 gambar. Novel anak diwakili 5 gambar. Keterangannya ini, satu gambar mewakili 5 buku. Materi yang ketiga adalah menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan tabel tinggi badan siswa berikut ini. Cara mengerjakannya adalah sumbu horizontal sebagai jenis data, sumbu vertikal sebagai banyak data, tinggi batang perseginya adalah sebagai frekuensi. Nah, perhatikan. Yang horizontal sebagai jenis data, yaitu tinggi badan siswa. Yang vertikal adalah banyak data. Dalam hal ini adalah banyak siswa. Interval ini harus sama. Nah, ini Pak Ian membuat intervalnya adalah 22. Sekarang kita sesuaikan. Tinggi 144 adalah 3. Kita buat batang persegi sampai 3. Tinggi 145 itu adalah 7. Kita buat batang persegi sampai di 7. Tinggi badan 146 adalah 5. Kita buat batang perseginya 5. Tinggi badan 147 adalah 8. Nah, 8 ini adalah antara 7 dan 9. Materi yang keempat adalah menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Perhatikan tabel tinggi badan siswa berikut ini. Nah, cara mengerjakannya adalah sumbu horizontal sebagai jenis data, sumbu vertikal sebagai banyak data, dan titik itu adalah sebagai frekuensinya. Perhatikan.
sumbu horizontal sebagai jenis data, yaitu tinggi badan. Sedangkan sumbu yang vertikal ini adalah sebagai banyak data atau sebagai frekuensi. Nah, perhatikan tinggi badan 144 itu adalah 3, maka kita beri tanda titik di angka 3. Tinggi badan 145 adalah 7, kita beri titik di angka 7. Tinggi badan 146 adalah 5, kita beri titik di angka 5. Tinggi badan 147 adalah 8, kita beri titik di angka 8. Lalu titik-titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis. Materi yang kelima adalah menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Ya, coming soon. Jadi, materi diagram lingkaran akan Pak Yen sampaikan di pertemuan selanjutnya. Nah, demikian materi yang Pak Yen dapat sampaikan. Semoga anak-anak mudah memahaminya. Pesannya Pak Jen adalah tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah didampingi orang tua. Jaga selalu kesehatan, dan jika terpaksa untuk keluar rumah, jangan lupa selalu gunakan masker. Baik, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.